Masih muda, kupu-kupu malam dari Bandung ini menghembuskan napas di Kediri, bahkan saat itu sang pacar tahu dan jadi mucikarinya. Seorang wanita bernama Mira Yura Anita berusia 17 tahun, dirinya masih muda, berasal dari Bandung dan punya pacar bernama Dery Kurniawan. Saat itu Dery dan juga kakaknya serta kakak iparnya ternyata adalah mucikari dari Mira Yura. Mira Yura berasal dari Bandung, dirinya pun aktif di sosial media, bahkan Mira Yura pun kerap memperlihatkan kecantikannya di sosial media, memperlihatkan kalau dirinya disukai banyak orang. Mira Yura sendiri terbilang masih muda, namun meskipun usianya masih muda, lingkungannya sudah tak muda lagi. Mira berpacaran dengan Dery, pacaran mereka seperti sudah dewasa, bahkan Dery pun mengetahui kalau Mira menjajakan diri dan Dery sendiri mucikarinya dibantu sang kakak dan juga kakak iparnya. Mira menjajakan diri di sosial media bernama Micet. Tak hanya itu, Dery pun kerap menjajakan ke teman-temannya atau ke siapapun yang mau dengan jasa dari Mira. Biasa membuka harga dari 750.000 hingga sejuta. Kali ini nampaknya mereka tak bisa beroperasi lagi di Bandung karena sudah tak jarang orang mengenal Yura. Kali ini dirinya pun menjajakan diri di Kediri sekalian liburan dan jalan-jalan. Mereka menyewa hotel, 2 hotel, 1 hotel untuk transaksi dan 1 hotel untuk mereka semua menginap. Berempat, Mira, Dery, kakak dari Dery dan istri kakak Dery. Akhirnya di hotel Kediri itu Mira pun mendapatkan customer. Saat itu Mira menyuruh Dery untuk keluar dari kamar tersebut dan Dery bersama kakak ipar dan kakaknya mau ke swalayan membeli kebutuhan. Menjemput tamu Yura di lobi, setelah tamu itu datang mereka mengantarkan ketemu dengan Yura di hotel, setelah itu mereka pergi ke swalayan. Sebagai pacar dan juga mucikari dari Mira Yura, Dery tahu biasanya sang pacar Mira Yura melayani customer itu 30 menit atau 1 jam, bahkan kalaupun lama 1 jam setengah. Namun kali ini hingga 2 jam lebih, Mira belum mengabari, tak ada chatting dari Mira, saat ditelepon pun tak diangkat. Dery sang pacar merasa ada yang aneh. Dery menunggu di kamar satunya lagi, namun tetap hatinya tak enak. Dery pun terus menelpon Yura, namun Yura tak mengangkat. Hingga akhirnya Dery pun menyusul ke kamar itu karena Dery pun punya kunci cadangan. Ingin melihat Mira Yura yang lama melayani customernya, Dery pun langsung ke kamar tersebut. Saat membuka kunci kamar, Dery nampak kaget melihat kamar sudah acak-acakan dan melihat Mira sudah tergeletak di lantai, sudah banyak mengeluarkan cairan merah. Dery menjerit di tempat dan mengabari kondisi Mira kepada sang kakak dan juga lapor kepada pihak hotel. Tak lama pihak hotel pun langsung lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian beserta tim Inapis langsung datang ke hotel, olah TKP dan juga membawa jasad Mira ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. 3 orang yang bersama Mira yaitu Dery, kakak Dery dan juga kakak ipar Dery diamankan juga oleh pihak kepolisian untuk keterangan lebih lanjut. Di kantor polisi, Dery menjelaskan kalau dirinya dan sang kakak adalah mucikari dari Mira, sementara Mira memang menjajakan dirinya. Saat itu ada customer terakhir Mira, lelaki yang mengenalnya lewat chattingan. Bahkan Dery pun mengungkapkan ada bukti CCTV di lobi hotel tentang perawakan lelaki tersebut. Kondisi Mira yang sudah tak bernyawa, bahkan hasil otopsi menyebutkan Mira mendapatkan banyak tusukan yang mengeluarkan banyak darah. Kondisi Mira tak baik-baik saja saat itu, mendapatkan siksaan. Usai dilakukan otopsi, jasad Mira pun dikembalikan ke keluarga, dipulangkan ke tanah kampung halamannya yaitu di Bandung. Keluarga dari Mira pun syok tak tahu kabar tentang Mira. Di awal Mira mengaku dirinya akan liburan ke Kediri, namun ternyata kini pulang tinggal nama. Keluarga pun menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya dan menginginkan pacar Dery dan keluarganya dihukum juga. Tentu saja pihak kepolisian pun langsung mengamankan Dery dengan kakak-kakaknya, masuk dalam pasal penjualan anak di bawah umur dan juga masuk kasus prostitusi. Sementara lelaki yang menghabisi Mira akhirnya dicari pihak kepolisian dengan bukti-bukti yang ada yaitu percakapan di micet dan juga bukti di CCTV hotel. Pelaku diamankan di rumah kontrakannya saat sedang ngobrol bersama istrinya. Polisi membawa pelaku yaitu bernama Repi Purnomo. Repi dibawa dengan sang istri karena ternyata sang istri tahu, bahkan sang istri juga mencucikan baju yang dibawa Repi dengan penuh berlumuran darah. Repi saat itu cerita kepada istrinya dengan penuh kepanikan. Saat itu pun sang istri sudah menyuruh Repi untuk menyerahkan diri. Menurut Repi kepada pihak kepolisian, saat itu Repi ingin melampiaskan hasratnya, namun sang istri tak bisa hingga akhirnya Repi berkelana di micet dan menawar Mira Yura ke hotel dan bertemu Mira Yura, bahkan melakukannya dengan Mira Yura. Saat itu setelah melakukan, Repi pun membayar uang 350.000, namun Mira Yura tak mau karena harga Mira Yura adalah 750.000. Saat Repi mengungkapkan kalau dirinya tak ada uang lagi, Mira Yura ngamuk.
Mirayura mengungkapkan kalau Repi kere, Repi tak tahu diri, kalau tak punya uang ngapain pesan. Akhirnya Repi yang mulai sakit hati, Repi pun mulai menghabis Mirayura, mencekik Mirayura bahkan menikam Mirayura. Setelah Repi sadar kalau Mirayura sudah tak berdaya dan sudah tak bernyawa, Repi pun meninggalkan Mirayura. Kabur meninggalkan hotel meskipun dalam hatinya dirinya sadar akan tertangkap karena di hotel ada CCTV dan juga nomor teleponnya ada di nomor telepon micet Mirayura. Saat diinterogasi pihak kepolisian, Repi mencoba kabur dari pihak kepolisian, namun Repi pun mendapatkan dor dari pihak kepolisian saat itu. Kini dengan rasa penyesalan diri, Repi pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Repi pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga semua ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.